Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you are very fine and always spirit to join our lesson. For this occasion, we'll discuss about fikih lesson itself infak. Okay, we'll discuss about 4 chapters. The first, it's about the meaning of infak. The second, the kinds of infak. The third, the benefit of infak. And the fourth is the difference between infak and zakat. Okay, student, the meaning of infak. Do you know what is the meaning of infak? Infak is from word anfaqo. It means take out. Some wealth, take out some wealth that we have for important good thing to the way of Allah. Arti dari infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Infak menurut bahasa mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Oke. Kinds of infak, macam-macam infak. The first, infak for the benefit of jihad. The second, infak wajib, for example, to family, wife, and children. The third, infak mubah, for example, to trading. The fourth, infak sunnah, for example, if we have more wealth and used to infak. And the last, infak haram. It's to maksiat, gambling. Macam-macam infak. Yang pertama, infak untuk kepentingan jihad, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, infak wajib, yaitu untuk keluarga kita, untuk istri dan untuk anak. Yang keempat, infak mubah. Infak mubah artinya diperbolehkan. Contohnya dalam perdagangan. Yang selanjutnya infak sunnah. Infak sunnah artinya adalah jika kita melakukannya itu lebih baik. Contohnya ketika kita mempunyai banyak harta atau rezeki untuk diinfakkan ke sesuatu yang baik. Yang terakhir, infak haram. Haram artinya tidak diperbolehkan, yaitu menginfakkan harta untuk maksiat atau untuk berjudi. Next, the benefit of infak. Manfaat dari infak. Near to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prepare our reward for life in hereafter. Prosper the mosque and share of Islam. And the last, develop Islamic education. Manfaat dari infak. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyiapkan pahala kita jika kita nanti sudah hidup di akhirat. Yang ketiga, menciarkan untuk agama Islam dalam bentuk pembangunan masjid. Yang keempat, memajukan kegiatan kelembagaan Islam. Next, the difference between infak and zakat. Perbedaan antara infak dan zakat. If zakat, there is nisab. Jika zakat itu terdapat nisab. But infak, there isn't nisab. Tetapi kalau dalam infak itu tidak ada nisab. Mengapa? Why? Because of that, infak might to take out by people who have high or low income. Jadi,
infak itu diperbolehkan untuk orang-orang atau infak itu diperbolehkan atau dilakukan oleh orang yang mempunyai harta, baik harta itu sudah melimpah banyak ataupun belum, ataupun ketika orang tersebut itu mendapatkan penghasilan yang tinggi atau penghasilan yang rendah. Infak is a main social worship. Infak adalah ibadah yang paling utama. Infak also mean who always give the wealth to Allah, it's not reduce our wealth. Orang yang biasanya berinfak, maka di situ hartanya tidak akan berkurang, hartanya malah bertambah. Jadi infak tidak akan mengurangi harta kita. But our wealth will be more, and zakat should be given to eight mustahik. Tetapi kalau zakat itu biasanya diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. But infak may to give anyone. Tetapi kalau infak itu boleh diberikan kepada siapapun. Like parents, orphan, and others. Seperti orang-orang yang diperbolehkan untuk diberi infak adalah orang tua atau yatim piatu dan juga siapapun. Infak is giving the wealth that we want when get blessing from Allah Subhanahu wa taala. Infak adalah memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya atau memberikan harta benda kita yang kita inginkan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. And Allah give freedom to people who give infak to choose kinds of wealth and also the amount of wealth to infak. Allah itu telah memberikan kebebasan kepada orang-orang yang telah memberikan infaknya atau orang yang mengeluarkan infak untuk memilih harta apapun atau kekayaan dalam bentuk apapun, kemudian jumlahnya juga tidak ditentukan oleh Allah karena harta yang telah diinfakkan atau kekayaan yang telah kita infakkan itu tidak ditentukan jumlahnya oleh Allah. Okay, students, that's all our presentations. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.